ya. Nah, di dalam ini kitab Asrarul Jima ada yang ingin dibahas, yaitu yang lebih spesifik membahas tentang area mana sih? Area apa sih? Area mana sih titik-titik rangsang yang begitu sangat sensitif sekali bagi seorang wanita ketika seorang wanita tersebut atau istri tersebut ingin melakukan ibadah dengan sang suaminya. Dan hal ini kalau menurut Teteh ini wajib benar sang suami mengetahui hal ini agar apa? Bertujuannya agar apa nih Teh? Karena begini ya, wahai para jamaah, jangan dulu langsung berpikir kajian ini kayaknya nggak pantas. Tidak berpikir seperti itu. Karena banyak sekali gitu ya para wanita-wanita yang lebih spesifik yang udah berumah tangga ya, seorang istri. Apalagi setelah Teteh berjualan ini kopi kesehatan, banyak sekali yang yang inbox atau yang nge-DM khusus gitu kepada Teteh. Banyak sekali wanita yang berkeluhan karena merasa kecewa tidak bisa dipuaskan oleh sang suaminya. Terus terang, banyak sekali wanita yang bercurhat, Teh, aku kecewa sama suami aku karena tidak bisa memuaskan aku. Dan itu bisa berdampak terhadap fisik aku dan juga terhadap mental dan juga jiwa aku. Dan kalau sudah berdampak kepada jiwa mental, jangan dikira loh, nanti ujung-ujungnya bisa mempengaruhi juga terhadap keimanan kita. Oke? Ya, jadi bisa difahami di sini. Jadi ini kalau menurut Teteh sih, ini juga termasuk ilmu yang sangat penting sekali bagi pasangan suami istri mengetahui akan hal ini. Ya, seperti itu. Nah, kita ketahui ya, kalau misalkan seorang suami istri sebelum melakukan ibadah, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, wahai para suami, kalau mau melakukan ibadah, jangan seperti melakukan ibadah seperti hewan. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Qurratul Uyun kan seperti itu. Jangan seperti hewan. Maksudnya gimana? Kalau ya seperti hewan langsung gitu-gitu aja, ya udah selesai. Tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kalau sang suami istri mau melakukan ibadah, jangan lupa satu tindakan, yaitu foreplay seperti itu ya. Jadi foreplay itu mungkin cumbuan-cumbuan atau rayuan-rayuan sampai pada titik-titik titik-titik rangsang sampai sang istrinya itu lebih memuncak ya, atau lebih siap lah istilahnya seperti itu. Jadi begitulah adab tata kramanya, akhlakul karimahnya seorang suami sebelum melakukan ibadah. Nah, di dalam foreplay itu sendiri banyak sekali wanita yang senang dulu dicumbu suaminya, senang dulu dirayu suaminya, senang dulu suaminya itu bertutur kata yang begitu yang begitu manis deh mungkin ya, yang bisa sampai membuat hati sang istrinya kayak kelepek-kelepek mungkin ya. Dan kemudian dilanjut misalkan dengan ciuman-ciuman atau bermesraan ataupun sentuhan-sentuhan area sensitifnya. Nah, maka di dalam ini bab ya, di dalam ini kitab Asrarul Jima ada bahasa seperti ini. Al-amakin allati yumkinu lil mar'ati an tuqabbilaha. Jadi bahasa dalam kitabnya adalah seperti itu. Jadi di dalam bab ini akan menjelaskan atau memperincikan area-area ini yang bisa jadi cara buat para suami agar istrinya itu sangat mudah sekali terangsang. Tentunya agar hasrat sang istrinya naik, agar hasrat sang istrinya memuncak. Pada ujung-ujungnya sangat mengharapkan sekali sang istrinya itu bisa sampai inzal. Artinya inzal itu apa coba? Artinya inzal itu adalah keluar atau bisa sampai orgasme lah istilahnya seperti itu ya. Jadi ya gitulah, mungkin udah pada paham ya para suami istri. Nah, area apa saja nih? Yang pertama di dalam ini kitab itu adalah al-udhunun. Ini mohon maaf ya jika Teteh baca referensinya tidak terlalu lengkap ya, langsung aja ke poin inti. Yang pertama itu adalah al-udhunun. Bahasanya al-udhunun. Kalian tahu nggak apa al-udhunun? Al-udhunun itu adalah telinga ya. Jadi kedua telinga kita. Nah, di telinga, sebetulnya kalau di telinga itu baik perempuan baik laki-laki itu sistem sarafnya banyak sekali. Di area telinga itu sistem sarafnya banyak sekali. Makanya kalau misalkan sang suami mencumbu istrinya di area telinga, begitu sebaliknya juga istri mencumbu suaminya di area telinga, itu sangat bisa sekali meningkatkan gairahnya. Karena memang banyak sistem saraf di sana sehingga mudah sekali untuk terangsang lah istilahnya seperti itu ya.
Bahkan ini kalau di dalam bahasa kitabnya ini ya, ini jelas banget loh. Ini jelas banget ya, diterangkan di dalam ini kitab. Sekali lagi mohon maaf ya, ini memang dijelaskan dalam ini kitab. Jadi bisa seorang suami itu sampai, maaf sekali lagi, sang suaminya sampai menjulurkan lidahnya, atau menyentuh area telinganya dengan lidah sang suaminya, seperti itu. Jadi bisa julurkan lidahnya masuk ke area tengah dan juga keluar di area seputar telinga. Ya oke deh, mungkin nanti juga sang suami udah bisa langsung respect ya, udah bisa langsung paham dengan apa yang teteh bacakan dalam ini kitab. Kemudian area yang kedua itu apa? Kalau di dalam ini kitab, area yang kedua itu adalah al-unuk. Unuk, tahu unuk? Ini nih. Apa ya? Kalau orang Sunda mah bilangnya apa ya? Pundak. Apa ini? Ini belakang ini. Belakang leher lah. Apa itu? Bahasa Indonesianya ini deh ya, wal unuk. Nah, ini termasuk salah satu area sensitif yang dimiliki oleh wanita ya. Jadi cium sama istrinya area ini, atau misalkan ditiup sedikit oleh sang suaminya area ini. Dan juga di area, kalau dalam ini kitab dikatakan area bagian belakang telinga. Jadi ini nih, sebelah sini sampai ke sininya, seperti itu. Ini area yang bisa sangat membangkitkan gairah sang istrinya itu dengan cepat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah al-ibtu. Ibtu apa ibtu? Kalau ibtu itu, kalau bahasa kita itu artinya adalah ketiak. Kayaknya enggak sekali ya kalau kita. Tapi memang dalam kitabnya bahasanya itu ketiak. Ya, jadi ketiak. Jadi sebetulnya kayaknya jarang ya, area ketiak ini kayaknya jarang gitu ya. Tahu ya, gak tahu teteh mungkin ya. Ini kayaknya jarang gitu ya yang dijamah oleh para kaum suami ataupun para kaum istri. Jadi itu sebetulnya sama sih ya. Daerah-daerah ini baik bagi seorang perempuan ataupun baik bagi seorang sang istrinya. Karena mungkin apa ya? Terkadang ada di daerah ibtu atau di daerah ketiak ini sebagian orang tuh merasa risih. Mungkin gitu ya, merasa risih itu karena dirinya itu merasa nggak pede. Karena merasa tidak fresh, mungkin tidak pedenya itu mungkin karena merasa tidak fresh. Karena seharian misalkan dengan pekerjaannya, jadi mungkin misalkan sang istri merasa merasa nggak fresh aja gitu karena berkegiatan keseharian, misalkan nggak sempat mandi misalkan gitu ya. Ada kan, jadi takut ya nanti sang suaminya itu ketika menciumi sebelah sini itu kayak agak aromanya agak kurang sedap gitu ya, diciumi oleh sang suaminya, sehingga sang istrinya itu merasa nggak pede aja gitu. Nah makanya kan itu sangat baik sekali kalau misalkan suami istri mau melakukan ibadah, itu sangat baik sekali kalau tubuhnya itu benar-benar fresh, benar-benar segar. Apalagi kalau sesudah mandi, suaminya udah mandi, istrinya udah mandi, wangi, segar, fresh, itu akan lebih meningkatkan gairah lagi bagi pasangan suami dan istri, dan menikmatinya itu lebih lebih enak aja gitu karena aromanya kan wangi, seperti itu ya.